Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah temanya begini. Fisik Yesus bukan manusia biasa. Fisik tubuh Yesus itu bukan manusia biasa. Ya. Banyak orang kan mengatakan tubuh Yesus itu manusia, 100% manusia. Nggak usah pakai persen-persenan. Nanti Anda akan terjebak dengan omongan Anda. Anda yang masih suka berkata Yesus manusia itu 100% manusia, Anda akan terjebak dengan perkataan Anda sendiri. Apalagi Anda berkata Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Anda akan terjebak omongan sendiri, ya. Fisik Yesus bukan manusia biasa, oke? Yesus itu lahir dari Roh Kudus, Matius 1 ayat 20, dikandung dari Roh Kudus. Lalu Yesus itu lahir sebagai anak laki-laki, Lukas 2 ayat 7. Jadi Yesus rohnya bukan dari roh manusia, Kejadian 1 ayat 27. Sehingga Yesus ini tidak ada perintah untuk beranak cucu, berkembang biak, nggak ada. Karena Yesus ini rohnya dari Roh Kudus, maka tidak terikat perintah Kejadian 1 ayat 28. Rohnya bukan diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Walaupun lahir dari Roh Kudus, fisiknya fisik laki-laki, Lukas 2 ayat 7. Lalu tidak ada dosa padanya, 1 Yohanes 3 ayat 15 maksudnya 1 Yohanes 3 ayat 5 maksudnya adalah dia tidak mewarisi dosa waris. Tidak ada dosa turunan tidak ada dia, karena bukan dari hubungan suami istri. Kemudian dia tidak berbuat dosa. Ya, Ibrani 4 ayat 15 ya, tidak berbuat dosa. Terus dia setara Allah, Filipi 2 ayat 6 ya. Ya, walaupun nanti merendahkan diri di hadapan Allah, lalu sedikit lebih rendah dari malaikat. Semua malaikat sujud menyembah dia, Ibrani 1 ayat 6. Bahkan Allah pun berkata bahwa Yesus, engkau itu tahtamu ya Allah. Allah itu berkata kepada anaknya itu, tahtamu ya Allah, Ibrani 1 ayat 8. Ya, mari kita bahas lebih detail bahwa fisik Yesus itu bukan manusia biasa, oke? Yesus lahir laki-laki dong, betul. Seperti manusia biasa, matanya ada 2, hidungnya lubangnya 2, mulutnya 1, telinganya 2, punya rambut juga. Betul? Ya, jari tangannya berapa? 5, ya. Berarti sama dengan manusia biasa. Yang itu sama, yang beda mana Pak? Darahnya coba. Darahnya dari mana? Golongan darahnya. Dia hanya dilahirkan genetik dari ibu. Ya. Kromosomnya cuma 23 Pak. Mestinya cuma 23. 24 Pak, tambah 1 Pak. 1 dari mana? Dari Allah. Itu kan ngarangannya Ron White itu. Kalau dites secara medis mestinya cuma 23 kromosom dari ibu. Kok bisa jadi laki-laki Pak? Allah itu maha kuasa. Adam aja dibuat dari debu, Hawa saja dibuat dari tulang rusuk jadi. Lah ini Yesus dikandung yaitu dari Roh Kudus, mengandung oleh Maria, jadilah anak laki-laki. Jadi Yesus itu meskipun manusia fisiknya, tapi bukan manusia biasa. Golongan darahnya pun tidak bisa diidentifikasi. Kalau saya bilang golongan darahnya O, kan, oh darah Yesus pulihkanku, ya, apalagi sembuhkanku, berarti darah Yesus itu O, oh darah Yesus, gitu kan, ya. Oke. Itu darahnya. Kemudian dia tidak ada dosa ya. Dia tidak ada dosa turunan. Ya. Terus dia tidak mewarisi
perintah untuk beranak cucu. Jadi ini kita bicara ya, matanya Yesus itu kalau ngelihat cewek kira-kira ser-seran enggak? Enggak, kan dia tidak punya nafsu. Enggak seperti kamu, gitu. Giliran lihat cewek sedikit langsung ser-ser, padahal ceweknya udah ditutup semua, cuman kelihatan mata. Kok tahu ya? Ceweknya tuh udah tutupan semua, tapi bisa tahu loh itu ser itu cewek. Jadi matamu kalau lihat cewek bisa ser kan, mata Yesus enggak. Karena dia tidak punya nafsu. Oke, ini rada sensitif tapi nggak apa-apa aku ngomong. Tititnya Yesus bisa bangun nggak? Pasti nggak bisa. Itu hanya aksesoris. Ketawa semua nih yang dengerin ini. Saya ingin menjelaskan tuh supaya very clear. Tititnya Yesus nggak bisa bangun. Jadi titit itu hanya aksesoris, diperlukan untuk sekresi, pembuangan air seni, dan untuk disunat. Aksesoris doang, nggak kayak kamu ya. Begitu di sebelah kiri ada cewek, bangun hadap kiri. Nanti di sebelah kanan ada cewek, balik kanan hadap kanan ya. Ya, saya ngomong begini mudah dipahamin kan. Tititnya Yesus tidak bisa bangun, nggak kayak punya kamu ya toh. Di kiri ada cewek hadap kiri, kiri kanan, bangun hadap kanan, balik kanan. Ya. Ya, punya nafsu ingin menikah enggak? Ya enggak ada itu. Jadi Yesus itu ya, 2 poin ini dulu ya. Dari sisi tidak terikat dengan yang namanya perintah beranak cucu, makanya matanya enggak jelalatan kayak kamu. Udah ditutup rapet aja masih aja jelalatan. Oh itu sip itu, jos itu. Ya. Terus tititnya juga nggak bisa bangun, yaitu hanya aksesoris untuk disunat sama untuk sekresi saja, nggak kayak kamu ya. Kiri cewek cantik bangun hadap kiri, di kanan ada cewek cantik balik kanan hadap kanan. Ya, terus apakah Yesus punya nafsu seks untuk menikah? Tidak punya. Ya tidak punya. Karena apa? Karena rohnya dari Roh Kudus. Nah, oke. Terus susunan yang lain gimana Pak? Dagingnya adalah sepertinya sama, kalau daging rambut itu samalah. Darahnya saja yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dirinci ya. Kira-kira dia golongan apa karena hanya dari ibu. Terus dia tidak berbuat dosa atau tidak ada dosa padanya, tidak ada dosa waris. Mestinya Yesus nggak bisa mati Pak. Lah memang nggak bisa mati. Lah itu waktu mati disalib Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Roh Kudusnya pergi meninggalkan Yesus, beberapa menit kemudian Yesus menyerahkan nyawanya. Matius 27 ayat 46 dan 50. Ya, habis itu bangkit lagi. Yesus dibangkitkan Allah apa bangkit sendiri, Pak? Kisah 1 ayat 31-32 dibangkitkan Allah. Yohanes berapa ya? Mohon maaf kalau salah. Yohanes 10 ayat 18 kalau tidak salah ya. Aku memberikan nyawaku dan aku bisa mengambilnya kembali. Jadi Yesus itu bangkit sendiri iya, dibangkitkan Allah iya. Lu kok gitu kan, yang jadi Allah juga Yesus. Ya. Oke. Dia tidak berbuat dosa, bahkan Yesus berani menantang siapa bisa menunjukkan bahwa aku berbuat dosa. Enggak ada yang bisa menunjukkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, fisik Yesus ya toh. Jangan Anda mengatakan fisik Yesus 100% manusia, nggak usah pakai persen-persen. Anda nanti terjebak sama omonganmu sendiri. Ya. Ya, Yesus fisik itu bukan manusia biasa, ya. Rambutnya sih ya manusia, matanya 2, hidungnya lubangnya 2, mulutnya 1, kupingnya 2, jari tangan 5, tangannya 2, jari kaki 5, 2 kaki 10. Ya. Tapi dia tidak sama dengan manusia biasa, sebab rohnya dari Roh Kudus, darahnya pun tidak bisa identifikasi, kemudian dia tidak terikat nafsu seks di dalam Kejadian 1 ayat 28.
matanya pun tidak jelalatan seperti kamu ya, tititnya pun nggak bisa berdiri, nggak kayak kamu ya. Terus apa lagi? Terus tidak punya nafsu seks untuk menikah, tidak punya. Dia pada dasarnya ya tentu saja tidak bisa mati, mati sebentar ya, beberapa detik lalu dikubur 3 hari kemudian bangkit sendiri iya, dibangkitkan Allah iya, sebab Allah itu ya Yesus sendiri, roh di surga sana. Bingung Pak, pusing Pak. Bukan bingung, memang pikiranmu nggak nyampe. Gitu ya. Ya jadi very clear ya. Jadi kita yang di GAE, Gereja Alkitab Allah Esa, jangan mengatakan bahwa pakai persen Yesus fisik manusia itu 100% sama dengan manusia. Siapa bilang? Darahnya aja beda, tititnya beda. ya nggak punya nafsu seks gitu, beda ya. Yang terus dia tidak berbuat dosa, tidak ada dosa padanya ya. Apakah Yesus juga 100% Tuhan? Apalagi itu lebih parah lagi kalau Anda sering mengatakan seperti itu. Ya dari 90% umat yang mengaku Nasrani mengatakan seperti itu, 100% manusia, 100% Tuhan. Wah, itu parah itu. Parah ya. Clear? Jadi fisik Yesus ya, bukan manusia biasa. Ikut sekolah Alkitab biar pinter, dibaptis yang benar Alkitabiah supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.